Tidak termasuk golongan nabi yang sempurna orang yang namimah, adu domba. Tuku wedhus itu, tuku wedhus itu. Oh, adu domba itu bukan wedhus itu, ya. Ngomong kepada si A begini, ngomong kepada si B begini, diadu. Ya, ini adu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Hadisnya bismillahirrahmanirrahim. Laisa minni, tidaklah termasuk golonganku. Siapa? Dzu hasadin, orang yang memiliki sifat hasud, wala namimatin, dan juga orang yang punya sifat namimah, adu domba. Yang ketiga, wala kahanatin, juga orang yang percaya kepada dukun. Wala ana minhu, dan aku tidak termasuk golongannya. Jadi ada 3 pokok dalam hadis ini, ya, bahwasanya laisa minni, tidak termasuk golonganku. Maaf, kalau kita memahami makna dalil, baik Al-Quran maupun hadis, itu tidak bisa serta-merta langsung dipahami secara teks. Kalau ini dipahami secara teks, tidak termasuk golonganku, artinya tidak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini, ya. Atau begini, tidak ada sholat tetangga masjid kecuali sholat di masjid. Ini hadisnya begitu. Kalau kita pahami dengan teks saja, nih ono tonggo masjid gak sholat di masjid, gak sah. Ini kalau kita pahami secara teks. Tapi bukan begitu, ya, cara memahaminya, ya. Nah, ini laisa minni, tidak termasuk golonganku. Ini para ulama ini memberikan gambaran tidak termasuk umat Muhammad yang sempurna. Jadi ada kata sempurna yang tidak ditulis di situ, ya. Terima kasih. Kenapa tidak ditulis? Para sahabat sudah paham. Contoh begini, Pak. Bapak-bapak besok pagi jam 7 yang ke masjid dapat hadiah. Itu aja. Berarti gak usah nulis setelah jam 7 gak dapat hadiah, gak usah menulis begitu. Itu sudah paham, ya. Jadi ada kefahaman yang tidak ditulis, itu sudah umum. Nah, ini para sahabat sudah umum, ya. Jadi bukan berarti tetangga masjid yang tidak sholat di masjid sholatnya tidak sah, bukan begitu. Kurang sempurna. Nah, itu yang perlu kita batasi. Jadi tidaklah sempurna menjadi umatku. Terima kasih. Siapa? Orang yang namimah, adu domba. Tuku wedhus itu, tuku wedhus itu. Oh, adu domba itu bukan wedhus itu, ya. Ngomong kepada si A begini, ngomong kepada si B begini, diadu. Ya, ini adu domba. Nah, dalam hadis yang lain, salah satu penyebab siksa kubur itu adalah adu domba. Jadi siksa kubur itu penyebabnya 2, Pak. Apabila kita toharohnya atau bersesucinya itu sembarangan, ya. Jadi kalau sekarang kita ngaji di tahap 1 itu kan ngaji Bulughul Maram, ya. Kita Bulughul Maram berkenaan dengan fikih mulai toharoh, ya. Jadi kalau kita toharohnya pipis, itu saja kalau kita ini sembarangan akan menyebabkan siksa kubur. Coba ngapunten, kita di rumah dulu, Pak, ya. Sampai sekarang juga iya saya. Itu kloset kita, itu kan kloset jongkok. Sing sugih titik wis diganti kloset duduk. Kloset jongkok, kalau bapak-bapak itu pipis,
Ya, itu kalau pipis kita luruskan gini, itu muncrat Pak. Karena kelasnya jongkok itu ada gininya. Nah, kalau bisa pipis itu dibalik. Dibalik kelasnya caucat. Enggak. Kita yang dibalik. Nih iso pipisnya itu kenakan airnya. Jadi kalau dikenakan airnya itu tidak muncrat. Karena air kencing ini tidak makfu. Ngapunten, saya kena darah nyamuk, wok, ini darah, najis Pak darah itu Pak. Saya pakai sholat, sah, menurut Syafi'i, apalagi menurut Maliki. Maliki itu kena darah sholat itu sah. Menurut Syafi'i itu darah itu najis, kecuali sedikit, makfu. Tapi kalau pipis, tidak bisa. Saya pernah bikin percobaan, ngapunten. Bapak-bapak yang biasa celonoan, ya saya kan nggak duwe celono Pak, karena celana saya itu bukan nggak duwe ngono, sesek kabeh, kata kalau celonoan. Itu pernah kita itu pakai timba, sini timba Pak ya, terus kita kasih selang, terus kita kasih jarum, ya. Nah kita atur seperti kalau kita di infus itu, kita pipis itu kencangnya seberapa, nah itu kita coba kencangnya seberapa. Ya, jadi ini percobaan. Terus air yang ada di bak ini kita pakai sumbo, ya, sumbo merah pekat, sumbo merah yang pekat. Terus kita pakai celana putih. Nah kita wingkis Pak, pipis sambil berdiri diwingkis. Ternyata celana putihnya itu kemerah-merahan. Artinya apa? Kalau kita pipis ya dengan berdiri, meskipun tidak kelihatan, itu kita. Dan itu kalau kita pakai sholatnya nggak sah, karena pakaian kita najis. Ya, yang kecil-kecil ini kadang-kala tidak kita perhatikan. Nah, ya, terus ngapunten sering saya sampaikan, mungkin yang sudah pernah dengar, yang belum monggo kita praktekkan. Kalau pipis, terutama yang tua ini umumnya, nah ya, itu setelah pipis itu dehem Mbak, 3 kali, supaya tus. Setelah dehem itu Pak Etoha diurut, ya, diurut bersatus 3 kali. Nah ngurut gaji cekel kok ini Pak, dicekel diurut enggak. Nyekel itu ini jempol sama jentik ini di sini. Nah diurut gini 3 kali. Ya, nah ini harapannya apa? Supaya bisa tus. Ya, kadang-kala kalau nggak gitu kita pipis keluar gitu loh, kalengnya gitu kan ya, seakan-akan keluar lagi. Rasanya keluar. Ya, soalnya keranit dol Pak Isan Pak, istowek Isan. Ya, nah ini terus ibu-ibu bagaimana? Sama. Nah, ibu-ibu kan gak iso Ustaz, diurut kan gak iso, gono apa-apa nih ngono kok. Ya, jadi ibu-ibu itu dehem 3 kali. Setelah itu perut yang bawah itu dipelorot 3 kali, ya, supaya juga nah ibu-ibu ngapunten, kalau pipis itu kalau cawi tidak hanya itu ya saja yang dicawi, ngapunten ibu-ibu, bokong-bokongnya dicawi. Karena apa? Nih ibu-ibu nek ngoyo jos itu langsung nang bokong-bokong Pak, muncrat itu, ya. Jadi bokong-bokongnya semuanya itu disiram itu. Kalau bapak-bapak enggak, bapak-bapak itu aja pucuk saja bisa nanti, ya, dibersihkan. Jadi ini salah satu penyebab kita disiksa di alam kubur. Termasuk namimah ini, adu domba, ya. Sampean ambek si beno apa? Wah, ben sampai nang dilokno sampean iki. Iya tau, iya. Nang be ngono, sampean iki dilokno si A, semacam itu. Ya, ini adu domba. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh-soleha. Yang kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh-soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita,
siapa saja yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah menghapus seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.